Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kelas simulasi adalah sebanyak 3 kelas yang ada peserta. Jadi arah dan strategi kemudian besar di sini kami membagi menjadi 3 blok atau sebagai topeng. Kita lihat di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan dan Sulawesi. Jadi rata-rata itu di atas pertumbuhan nasional. Jadi ada yang di Kalimantan 5,8, 5%, 4,8. Jadi dengan melihat ini kita lihat pertumbuhan ekonomi mulai kembali lagi ke level yang tapi kesempatan di sini kita akan bahas. Jadi adik-adik, negeri ini tidak berjalan sebagaimana yang adik-adik cuma lihat dari komen-komen netizen doang. Lebih dari itu sebenarnya negeri ini punya perencanaan ke depan. Kita punya arah kebijakan fiskal kita. Kita punya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Bahkan kita punya visi Indonesia Emas 2045. Apa sih Indonesia Emas 2045? Di 2045 kita percaya diri. Bahkan bukan cuma kita, tapi para peneliti, para organisasi internasional, pokoknya para mereka ekonomi yang dibayar udah pakai dolar, yang udah pusing lah gitu kerjanya gitu kan, tapi kayak militer gitu kan. Nah itu mereka memprediksi bahwa Indonesia ini punya potensi yang hebat, di mana di 2045 kita bisa menjadi negara salah satu 5 negara yang punya kekuatan ekonomi terbesar di negara, dan kita ada di negeri Indonesia ini. Tepuk tangan buat kita. Nah, lalu bagaimana kita bisa mencapai ke sana? Apakah para ekonomi luar itu, para orang-orang yang kerja di organisasi internasional itu, ataupun negara kita ketika kita punya visi itu, apakah kita cuma mimpi visi yang bolong? Enggak, tapi kita memang punya rencana, kita punya strategi bagaimana dia 2045 itu bisa benar tercapai. Nah, oleh karena itu kita di sini akan coba bahas sedikit. Ini lebih ke strategi jangka pendek dan menengah kali ya, terkait apa sih yang APBN lakukan untuk bisa mencapai ke titik ataupun ke level seperti itu. Nah, secara tadi mungkin secara rekap singkat tadi di awal Pak Nureni sudah menyampaikan terkait dengan konsep kita dalam APBN. Konsep dalam APBN itu berarti ini ada kita mau ngomongin APBN itu secara ideal harus seperti apa. APBN itu harus dikelolanya kayak gimana sih gitu, biar APBN ini tetap aman, bisa kuat untuk menjadi instrumen, untuk menjadi alat yang tepat bagi pemerintah untuk menjalankan perekonomiannya, untuk menstimulus perekonomian. Itu tadi yang kita omongin di bab pertama. Di bab kedua kita ngomongin bahwa kita punya pengalaman saat kemarin pandemi melanda, semua berubah ya, semua tatanan kehidupan kita berubah ya. Teman-teman mungkin yang biasa jajannya ngopinya ke warung gitu nongkrong, sekarang harus semua di kosan pesan Gojek waktu pas pandemi kemarin ya kan? Tapi itu kan menjadi berkah bagi kaum mager ya. Oh, sekarang jadi ada alasan untuk mager juga. Nah, tapi itu memang berubah semua loh. Yang biasa kita kelas tatap muka ini teman-teman di sekolah semua, terus tiba-tiba harus berubah.
tiba-tiba harus pakai zoom, yang cara pakai zoom nggak ngerti gitu. Kadang-kadang lagi tidur-tiduran lupa gitu, kameranya masih on gitu kan, awan di persen gitu kan, karena mungkin belum terbiasa. Tapi kita makin kesini makin biasa. Tadi Pak Irfan sudah menyampaikan bahwa bagaimana sebenarnya pemerintah ataupun bagaimana negara kita tentunya dengan semua masyarakat yang mendukungnya, bagaimana pandemi kita bisa kita hadapi. Dari sana kita bisa lihat bahwa negara kita memiliki posisi yang lebih baik daripada negara lain. Pandemi nggak ada yang baik, semua terkena dampak. Tapi negara kita masih bisa mengelola. Ekonomi kita tumbuh masih lebih kuat dibanding negara-negara di kawasan. Inflasi kita masih terjaga. Jadi kalau teman-teman tahu di Amerika ataupun di Turki ataupun di negara-negara lain ada yang harga inflasinya itu udah gila-gilaan. Jadi mau beli laptop itu jadi mahal banget rasanya gitu kan. Mau jajan ke GoPay di sana atau namanya apa, itu rasanya mahal banget gitu kan. Nah tapi kita masih bisa mengelola dengan baik. Ada di negara-negara lain, di negara-negara Eropa atau negara-negara lain yang BBM itu mahal banget gitu. Yang biasa mungkin mereka ngeluarin uang berapa untuk beli bensin, terus tiba-tiba jadi 2 kali lipat gitu kan. Ada juga yang penganggurannya gila-gilaan. Bahkan negara Cina, negara yang besar yang sekarang ini bisa dibilang bisa mengungguli Amerika dalam hal kekuatan ekonominya, pada saat sampai sekarang pertumbuhan ekonomi dia itu nggak tumbuh, maksudnya tumbuh tapi nggak sekencang seperti dulunya gitu. Makanya jadi ada perlambatan ekonomi di Cina. Tapi kita alhamdulillah kita bersyukurnya di Indonesia masih bisa melalui itu semua dengan baik. Kita masih bisa menjaga tingkat inflasi kita. Inflasi teman-teman tahu lah pastinya kan proses ekonomi terkait dengan harga barang-barang ataupun jasa yang digunakan. Kita masih bisa handle. Jadi masyarakat walaupun tentu pasti pandemi dampak itu luar biasa. Yang kita tahu mungkin ada saudara-saudara kita atau tetangga kita atau siapapun yang biasa jualan, bayangkan saat pandemi mereka nggak punya apa-apa, bahkan nggak bisa melakukan apa-apa karena mereka harus diam. Kalaupun mereka memaksakan dagang, nggak ada yang beli itu saat itu, siapa yang mau beli gitu kan? Nah, artinya bayangkan mereka nggak punya penghasilan. Mungkin salah satunya adalah keluarga kita di sini kita merasakan separah itu gitu, yang biasa jualan somai sama jualan mie ayam, bagaimana mereka enggak. Nah, tapi pemerintah memberikan beberapa stimulus biar ekonominya bangkit lagi. Nah, itulah kira-kira tadi yang kita bahas di bab 2. Nah, sekarang di bagian ketiga kita mau ngomong ke depan kita mau seperti apa. Jadi teman-teman adik-adik semua, tadinya udah kita lihat ini jadi lebih ke gambaran aja ya. Jadi kan teman-teman mungkin udah lihat tadi banyak grafik, banyak data yang disuguhkan, kan? Itu susah apa gampang? Gampang ya buat teman-teman kan, teman-teman dulu ini universitas terbaik gitu ya di Sumatera Utara ya. Nah tapi emang boleh sesusah itu? Emang boleh? Nggak bahaya kan? Nah, jadi sekarang kita agak gampang-gampang aja dikit. Intinya teman-teman, ketika kita ngomongin fiskal, kita ngomongin APBN ke depan mau seperti apa, ada hal yang kita harus lihat. Pertama, kita harus lihat kondisi ekonomi global. Kenapa sih kita harus lihat kondisi ekonomi global? Dan tahu nggak? Karena negara kita atau negara pasti menggunakan perekonomian terbuka. Mau nggak mau, kita akan terdampak. Kita akan kena efeknya dari apa yang terjadi di global. Selanjutnya kita harus lihat kondisi ekonomi di domestik di dalam negeri sendiri seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan di global bisa jadi itu terjadi apa-apa, tapi di ekonomi dalam negeri itu bisa terjadi hal yang beda. Nah itu juga yang harus kita pertimbangkan dalam merumuskan kebijakan fiskal. Nah itulah jadi faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Ketika kita berbicara di ekonomi global, kita udah tahu nih sebenarnya pandemi itu udah selesai. Pemerintah yang mengumumkan bahwa pandemi udah berubah status jadi apa? Jadi endemi. Tahu yang bedanya pandemi dengan endemi ya? Flu itu juga sebenarnya mungkin dulu pandemi mungkin ya dianggapnya. Tapi kalau udah dianggap biasa aja, flu-nya tetap ada gitu. Tapi itu jadi endemi gitu. Sama kayak sana, COVID-nya mungkin masih ada, COVID-19 itu masih ada. Tapi kalau dianggap endemi aja dianggap biasa aja, udah nggak seperti dulu kita menghadapinya gitu. Karena kita udah punya instrumen, kita udah punya protokol untuk bagaimana menyikapinya dan itu udah lebih terkontrol gitu kan.